Selamat pagi, ketemu lagi dengan YouTube channel saya Novan Muktira Harja. Pada kesempatan hari ini kita akan coba membahas terkait dengan overview program pensiun di Indonesia. Jadi kalau kita bicara program pensiun, itu ada 4 badan. Eh, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sukarela. Kalau kita bicara sifatnya wajib, mungkin teman-teman sudah tahu ada namanya PT Asabri, ada PT Taspen, ada BPJS ya. Jadi PT Asabri itu adalah lembaga yang mengelola dana pensiun untuk pegawai yang berprofesi sebagai anggota TNI Polri maupun ASN yang memang bekerja di Departemen Pertahanan dan Keamanan. Kemudian ada juga PT Taspen, ini merupakan lembaga yang mengelola dana pensiun bagi pegawai yang berstatus ASN. Ada juga BPJS Tenaga Kerja. Ini adalah lembaga yang mengelola dana pensiun pegawai eh, baik itu swasta maupun BUMN atau BUMD. Nah, kalau kita ada juga eh, badan penyiaran namanya DPLK atau DPPK. Jadi kalau kita bicara dana pensiun, ada yang sifatnya wajib, ada sifatnya sukarela. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang bekerja sebagai apa namanya PNS, TNI Polri maupun pegawai BUMD, biasanya eh, perusahaan itu wajib mengikutsertakan setiap pegawainya itu ke dalam program dana pensiun. Apabila perusahaan tidak mendaftarkan Bapak Ibu di dalam program pensiun, karena memang ini sudah diatur di dalam undang-undang, itu biasanya nanti si perusahaan akan dikenakan sanksi oleh regulator. Namun ada juga pertanyaannya adalah kenapa kalau kita sebagai karyawan sudah mempunyai dana pensiun di BPJS misalnya, tapi kok kenapa kita harus menambah lagi uang pensiun di DPLK? Salah satunya adalah terkait dengan hubungannya dengan tingkat penghasilan pensiun. Jadi kalau kita bicara tingkat penghasilan pensiun, itu edarannya adalah pada saat Bapak Ibu pensiun, Bapak Ibu harus punya penghasilan minimal 70% dibandingkan dengan penghasilan pada saat aktif. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya uang gaji saat ini 10 juta, berarti Bapak Ibu nanti pada saat pensiun itu diusahakan Bapak Ibu punya penghasilan minimal 7 juta. Kenapa harus 7 juta? Untuk menjaga apa taraf hidup eh, pada saat pensiun. Jangan sampai nanti Bapak Ibu sudah pensiun secara penghasilan jauh atau misalnya tidak bisa menikmati kehidupan seperti pada saat aktif. Nah, kemudian kalau kita bicara dana pensiun, ada 2 lembaga atau 2 entitas yang mengelola dana pensiun. Yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja. Ini adalah dana pensiun yang biasanya didirikan oleh instansi di mana tempat pegawai tersebut bekerja. Misal kalau pegawai itu bekerja di bank BJB, berarti pegawai tersebut menjadi peserta dana pensiun bank BJB. Atau pegawai yang bekerja di PT Telkom, itu nanti pegawai tersebut akan terdaftar sebagai peserta di dana pensiun PT Telkom. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah program pensiun ini eh, memiliki namanya program iuran pasti. Apa itu iuran pasti? Jadi iuran pasti atau manfaat pasti. Jadi manfaat pasti itu adalah besarnya manfaat pensiun itu tergantung berapa besar eh, uang yang akan diterima pada saat nanti pensiun. Biasanya itu sudah ditentukan di awal pada saat pegawai itu kerja. Ada juga program itu iuran pasti. Jadi iuran pasti itu adalah berapa besar dana pensiun yang akan diterima itu tergantung berapa besar iuran yang disetorkan. Ada juga
namanya yang pengelolanya adalah DPLK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Biasanya DPLK ini dibentuk oleh bank atau asuransi jiwa dan ini boleh untuk siapapun. Jadi untuk pegawai atau peserta yang bukan pegawai di suatu instansi, misalnya pedagang, tukang ojek, wira swasta, itu bisa menjadi peserta dana pensiun. Sehingga pada saat nanti mereka sudah tidak produktif atau masuk di usia 55 tahun, mereka juga bisa menikmati yang namanya uang pensiun. Biasanya DPAK itu konsepnya adalah iuran pasti. Jadi besarnya manfaat pensiun itu tergantung berapa besar iuran yang dibayarkan oleh peserta pada saat eh, peserta memulai untuk menjadi peserta dana pensiun tersebut. Oke, nah kalau kita bicara eh, kalau misalnya kita nih sebagai pegawai ya atau misalnya kita baru lulus dari kuliah kemudian kita melamar pekerjaan. Saya cuma titip nanti tolong teman-teman ditanyakan bahwa selain teman-teman mendapatkan kompensasi selain gaji, tolong teman-teman tanyakan juga pada saat saya pensiun, kira-kira saya nanti akan diberikan apa tuh selain gaji. Jadi nanti teman-teman tolong pastikan, biasanya pada saat pegawai pensiun, perusahaan yang bagus biasanya menyiapkan tiga benefit. Yang pertama adalah manfaat pensiun. Itu biasanya bisa dikelola oleh dana pensiun yang didirikan oleh perusahaan atau bisa juga eh, melalui DPLK. Dan ini biasanya eh, teman-teman akan dipotong maksimal 5% dari gaji teman-teman semua. Yang kedua, pastikan bahwa teman-teman itu terdaftar di program jaminan sosial yang saat ini dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Biasanya perusahaan yang bagus, biasanya mereka sudah mendaftarkan pegawainya ke dalam empat jaminan sosial. Salah satu di antaranya adalah jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi kalau kita bicara jaminan kecelakaan kerja, biasanya apabila kita ada risiko kecelakaan, biasanya itu akan keluar semacam uang dari pihak BPJS. Begitupun kalau kita meninggal, biasanya nanti ada uang yang diserahkan oleh BPJS kepada ahli waris. Nah, untuk jaminan hari tua dan jaminan pensiun, ini biasanya uangnya akan diserahkan pada saat kapan? Pada saat pegawai tersebut sudah memasuki usia pensiun minimal di usia pensiun normal di usia 55 tahun. Yang selanjutnya adalah biasanya pegawai yang sudah memasuki purna bakti, biasanya selain dia mendapatkan tadi manfaat pensiun dan jaminan sosial, biasanya juga mereka akan mendapatkan uang pesangon. Uang pesangon itu di luar uang pensiun ya teman-teman ya. Jadi uang pesangon ini memang berdasarkan undang-undang itu wajib dibayarkan kepada setiap pegawai yang memang sudah tidak bekerja di suatu perusahaan. Biasanya ada hitung-hitungannya. Jadi misalnya apa namanya sudah kerja di atas 24 tahun, biasanya uang pesangon yang akan diperoleh adalah ada 19 kali, 10 kali dari uang pesangon, 9 kali dari uang penghargaan masa kerja. Nah, ini mungkin sedikit mengulang yang tadi bahwa kenapa sih selain kita sudah didaftarkan sebagai peserta BPJS, kenapa kita harus mengikutsertakan lagi ke DPLK? Kita lihat di sini bahwa ternyata iuran yang dibayarkan perusahaan itu hanya 21 sampai 23% dari kebutuhan pada saat kita pensiun. Idealnya adalah, itu tadi saya sampaikan bahwa tingkat penghasilan yang ideal itu adalah pada saat kita bisa menerima 70% gaji atau penghasilan dari penghasilan pada saat kita aktif. Jadi kekurangannya sekitar 48,7%. Nah, mungkin ini yang menjadi dasar pertimbangan kenapa selain kita sudah terdaftar di BPJS,
kita pun harus juga untuk apa namanya mendaftarkan dana pensiun kita di DPLK. Kita lihat di sini ya teman-teman. Ini ada contoh pada ada pegawai dengan gaji 10 juta pada saat pensiun ternyata dia hanya punya penghasilan 33 juta saja atau 30%. Padahal sebetulnya kebutuhan minimal yang harus disiapkan oleh pensiunan itu 70% dari penghasilan pada saat itu atau 7 juta rupiah. Sehingga memang terdapat kekurangan sekitar 4 juta setiap bulannya. Nah, makanya mungkin kita sering melihat fenomena banyak pensiunan yang setelah pensiun itu bukannya istirahat, tapi memang dia harus bekerja kembali untuk menutupi kekurangan uang sebesar 40% atau 4 juta tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin itu eh, apa paparan dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi menambah wawasan buat teman-teman semua bahwa pensiun itu sesuatu yang pasti. Sebaiknya kita siapkan dari saat ini, jangan sampai nanti pada saat pensiun kita mengalami kekurangan penghasilan sehingga yang seharusnya kita itu istirahat, tapi kita harus tetap bekerja. Demikian teman-teman, terima kasih atas apa namanya perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.